Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk materi hari ini kita akan belajar membuat use case diagram dan activity diagram ya dengan UML. Nah, ini di sini sudah saya sediakan tabel identifikasi. Di sini jelas aktornya atau penggunanya. Di sini ada admin, ada dokter ya. Ada dokter, kemudian ada pasien, ada apoteker. Kemudian ini adalah hak akses atau apa keinginan dari seorang aktornya seperti ini ya. Jadi ini aktornya, ini adalah hak aksesnya ya. Nanti kita buat mungkin sebagian saja, tidak harus banyak-banyak ya. Dan nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat activity diagramnya. Nah, langkah pertama kita buka Enterprise ya. Cari di sini Enterprise. Nah, ini Enterprise. Agak lama membukanya. Nah, ini sudah terbuka. Kita buka file baru ya. Kita buat file baru. Kita kasih di sini misalnya di download nama filenya misalnya latihan use case ya. Oke, kita save. Nah, kemudian setelah ini kita oke. Nah, kemudian kita masuk ke model ya. Kita di model buat paket terlebih dahulu ya. Ini paket. Nah, nama paketnya kita sesuaikan dengan ini. Ini kira-kira sistem informasi klinik ya, klinik atau rumah sakit ya. Oke, kita kasih di sini namanya itu adalah ini aja, sisvo rawat atau sisvo klinik aja, klinik kayak gini, sisvo klinik. Oke, kita oke. Kemudian di sini akan muncul paketnya. Nah, setelah ini kita buat use case diagram. Nah, cara membuat use case diagram, kita klik ini ya, siswa klik ini, kemudian kita masuk ke kita pilih new diagram. Kita pilih ya. Di sini ada UML struktural, ada UML behavioral. Kita pilih yang behavioral ya. Kalau struktural isinya adalah ini, kelas diagram dan lainnya. Kalau behavioral di sini adalah use case, activity, dan sequence diagram. Kita pilih use case. Nah, kita pilih use case. Nah, use case-nya kita samakan saja, sisvo klinik ya. Namanya sisvo klinik. Kita oke. Nah, ini sudah terbentuk use case diagram. Nah, selanjutnya kita akan membuat use case untuk sisvo ya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah klik atau pilih boundary. Nah, boundary ini merupakan sebuah sistem yang nanti akan membungkus ya, membungkus beberapa case gitu kan ya. Ini kita beri nama lengkap aja, sistem misalnya informasi klinik gitu ya, informasi klinik. Oke, kita oke. Kita diperbesar saja ini ya, perbesar seperti ini ya. Kita perbesar seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lihat di tabel identifikasinya. Di sini ada admin atau operator ya. Hak aksesnya memasukkan login, dapat mengelola data pasien, dapat mendaftarkan pasien, dapat merubah giliran pasien, logout ya. Dokter melakukan login, dapat memilih data pasien. Kita buat dua saja ini ya, admin sama dokter ya. Nanti kalau empat terlalu panjang, yang penting teman-teman tahu aja ya. Admin melakukan login ya. Ini aktornya. Kita tarik ke sini ya, kita tarik ke sini. Kita klik di sini, nama aktornya adalah admin. Oke. Admin. Nah, use case-nya itu tadi adalah melakukan login. Oke, kita tarik ke sini. Login ya, login. Login. Oke, kita oke. Nah, kita sambungkan dengan asosiasi ya. Ini kita klik aktornya, kita pilih ini, kita tarik ke sini ke use case, ke case-nya, lepas, pilih asosiasi. Nah, kita sambungkan. Nah, ini. Nah, ya, seperti ini. Jadi intinya di sini admin memiliki hak untuk melakukan login ya. Oke, yang kedua di sini ada
dapat mengelola data pasien. Nah, kalimat data mengelola itu berarti kan dapat menginput, dapat mengedit, dapat menghapus ya data pasien. Nanti kata kerjanya kita gunakan manajemen data pasien saja atau kelola data pasien, karena use case ini harus menggunakan kata kerja. Nah, kita cari yang cepat aja langkahnya, nggak usah kita narik dari sini, tapi kita dari sini saja, pilih ini ya, pilih asosiasinya ini, kita tarik ke sini, kemudian kita pilih use case, kita pilih association. Oke, kita kasih di sini nama use case adalah manajemen ya, manajemen data pasien. Oke, seperti ini, manajemen data pasien. Nah, kita dikecilkan, dikecilkan ini biar tidak terlalu besar. Ini juga kita kecilkan, kita harus disamakan ya, nih seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah mendaftarkan pasien secara manual ya. Di sini berarti pendaftaran pasien ya, pendaftaran pasien. Mendaftarkan pasien, kita tarik lagi di sini, masuk ke sini. Oke, asosiasi mendaftarkan pasien. Oke, seperti ini ya. Seperti ini. Terakhir kita logout ya. Logout kita taruh di bawah saja di sini. Logout di bawah aja sini ya. Logout. Seperti ini. Nah, selanjutnya aktor yang kedua adalah dokter. Dokter melakukan login. Oke, tarik kita ke sini. Kita ke sini aja. Dokter ya. Nanti aktor bisa 2, di sini juga boleh. Nanti di bawahnya, di sini juga boleh, nggak apa-apa ya. Kita boleh 2 ya. Boleh 2 dalam di tepi kiri kita 2 atau 3 juga boleh, nggak apa-apa gitu kan. Dokter melakukan login, kita tarik aja ke sini. Asosiasi. Kemudian di sini dokter hak aslinya apalagi melihat data pasien ya. Melihat data pasien berarti di sini kata kerjanya adalah lihat data pasien ya. Ke sini berarti lihat data pasien. Lihat data pasien seperti ini ya. Data pasien seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah mengisi diagnosa pasien ya, juga melihat riwayat sakit pasien sebelumnya. Nah, di sini berarti melihat atau manajemen data diagnosa gitu aja ya. Manajemen data diagnosa, karena bisa melihat data sebelumnya atau bisa manajemen mengganti ya. Manajemen data diagnosa aja di sini, karena bisa mengelola ya. Manajemen data diagnosa. Manajemen data diagnosa penyakit ya, diagnosa aja kayak gini ya. Nanti kan penyakit yang bisa hanya dokter mengubah penyakitnya apa atau apa, itu kan yang bisa dokter ya. Kemudian selanjutnya adalah input resep obat. Oke, input resep obat dokter juga di sini ya. Input resep obat, resep obat ya. Input resep obat. Oke, kita oke ya. Kemudian terakhirnya adalah logout ya, karena dia ada login pasti ada logout ya. Mungkin di tabelnya kurang ya. Nah, kita logout ke sini ya. Nah, tinggal disambungkan saja biar nyambung. Seperti ini seperti ini ya. Selanjutnya di sini ada lagi adalah pasien. Ini ada pasien, ada apoteker ya. Pasien nanti teman-teman boleh naruh di sebelah kanan kiri. Misalnya di sini saya taruh pasien ya. Di sini pasien misalnya. Nanti yang di sini misalnya apoteker ya. Apoteker. Apoteker. Nah, tadi pasien di sini apa ininya? Login, kemudian melakukan proses pendaftaran,
dapat memantau proses giliran antrian ya. Kemudian logout. Nah, kemudian di sini melakukan login, apoteker melihat resep obat. Nah, ini teman-teman nanti bisa dilakukan sendiri ya, tinggal nanti ditarik saja ini login ke sini ya. Kemudian nanti melakukan pendaftaran tinggal dibuat lagi gitu kan ya, nggak apa-apa ini kan. Misalnya tadi resep obat yang input dokter, nanti si apoteker di sini melihat resep obat ya, melihat resep obat, lihat resep obat ya, lihat resep obat ya. Seperti ini, tinggal dikecilkan saja ya, seperti ini ya. Nah, nanti ini apoteker pun bisa login, silakan nanti ke sini untuk login ya. Seperti ini, tinggal nanti digeser-geser saja, artinya biar ini bisa masuk ya, bisa masuk seperti ini geser biar tidak nabrak ke use case-nya ya, biar tidak nabrak ke use case seperti ini. Nah, kemudian dia logout juga ada logoutnya, kalau dia ada login ada logout gitu ya. Tinggal nanti ini dilengkapin saja ya teman-teman, ini dilengkapin saja dan seterusnya. Dan ini silakan nanti dibuat sesuai dengan jumlah yang sudah use case-nya. Di sini ada 1 2 3 4 5 ya, 1 2 3 4 5 10 20, kurang lebih sekitar 20 ya. Sekitar berapa ini? 15-an lah, 15-an case ya, karena login itu dianggap sama ya. Nah, nanti tinggal lanjutkan ya. Kemudian sekarang setelah use case ini terbentuk atau jadi ya, nanti jadi ini kita save dulu nih, jangan lupa di save dulu. Oke, save dulu biar tersimpan. Kita buat activity diagram itu menggambarkan urutan dari program yang akan dijalankan. Nah, activity itu sama seperti flowchart ya, ada start, ada decision, kemudian ada end, akhir sebuah proses gitu kan, sebuah program ya, sama seperti flowchart. Cuman di sini lebih detail karena di sini yang dijelaskan aktivitasnya, ngapain saja program itu gitu kan. Kalau di flowchart kan enggak jelas, lebih ke variabel yang memang akan diinputkan atau diproses gitu kan ya. Nah, activity itu dibuat berdasarkan jumlah dari use case masing-masing aktor. Contoh, ini di sini ada berapa use case ya? Login 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 use case. Berarti ketika ada 8 use case, nanti teman-teman harus membuat 8 activity. Misalnya ya, 8 activity. Atau bisa jadi karena login ini merupakan login admin, login pasien 4, berarti login pun nanti harus buat 4 login activity. Karena berbeda aktor. Berarti 4 login ya. Logout pun nanti ada 4 logout udah 8 1 2 3 4 5 6. 8 sama 6 berarti 14 activity. Ketika isi use case-nya segini ya. Nah, belum nanti kalau misalnya ditulis semuanya segini semuanya, itu akan lebih banyak lagi. Akan lebih banyak lagi ininya ya, activity-nya. Sekarang kita buat activity. Kita buat activity login dulu ya. Jadi activity dibuat berdasarkan use case ini ya, use case ini. Pertama activity login. Nah, caranya bagaimana? Klik di sysfo, kita masuk ke new diagram, kita pilih behavioral, kita pilih activity. Kasih nama activity-nya adalah login. Login admin misalnya. Ini sudah. Nih, activity-nya kan kayak gini simbolnya, activity. Nah, login admin. Jadi kita menggambarkan bagaimana proses login itu. Jadi kita menggambarkan bagaimana proses login sebuah admin ya. Itu bagaimana loginnya. Pertama, di sini yang sering kita gunakan adalah activity, kemudian partisi, kemudian inisial, final, dan flow final ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah proses dimulainya atau start. Yang ini adalah final berarti end. Yang ini juga final juga end. Tapi perbedaannya adalah ini benar-benar selesai, kalau ini masih ada lanjutannya, selesainya ya. Kalau aktivitas nanti setiap kegiatan
dituliskan di activity ini. Kalau partisi ini untuk membagi mana sistem, mana aktor, gitu kan? Karena activity ini merupakan menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem. Nah, sekarang kita login admin, berarti kan sistem dengan aktor admin. Nah, kita buat partisinya dulu pertama. Partisi di sini. Partisi pertama itu adalah admin, ya. Admin. Nah, kita tinggal dibuat vertikal, ya. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sistem, ya, sisfonya, ya, sistem. Sistem. Kita oke. Kita buat vertikal seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pilih inisial, ya, inisial. Inilah memulainya sebuah program. Kita beri keterangan start atau mulai, ya. Kita sekarang seolah-olah akan menggambarkan sebuah proses login atau menggambarkan sebuah login sistem yang nanti akan dibuat itu seperti apa. Jadi kita rancang dulu bagaimana login itu, ya. Pertama, misalnya start. Ketika login misalnya langsung kan kita misalnya buka situsnya, websitenya, misalnya buka situs web, langsung keluar login. Atau di situ membuka dulu beranda umum, baru nanti pilih login, nanti baru masukkan, gitu kan. Nah, jadi ini seolah kita menggambarkan sebuah proses login, ya, yang memang sistemnya belum ada, tapi kita akan merencanakan sistem login seperti apa. Misalnya kita buka menu dulu, berarti di sini nanti start, kemudian si admin akan memilih menu login, ya. Ya, jadi boleh kayak gini, atau kalau enggak di sini activity kasih kayak gini, activity. Nah, memilih, pilih misalnya menu login. Pilih menu login. Kita kecilkan kayak gini. Pilih menu login seperti ini. Control flow, ya. Oke. Setelah pilih menu login, kan otomatis akan muncul form login. Yang memunculkan form login itu siapa? Ya, sistem, ya. Nah, segini caranya. Klik biar cepet, ya. Tarik ke sini, pilih activity, pilih control flow biar langsung dia nyambung, ya. Tampil form, ya. Form login kayak gini, ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, teman-teman, nih. Kalau saya gambarkan seperti ini, ya, misalnya D3 komputer, ya. D3 komputer ini. Seperti ini. Berarti kan start, pilih menu login, maka akan tampil form login, kan gitu. Kita yang memilih, ya. Admin yang memilih. Nanti form login yang menampilkan adalah sistem. Seperti ini gambarannya, ya. Oke, seperti ini. Tampil form login. Jadi admin hanya bisa melakukan memilih tombol kirim, memilih tombol simpan, ya, memilih menu, hanya bisa itu. Tapi tidak bisa memproses, tidak bisa mengeksekusi. Yang mengeksekusi adalah sistem, ya. Tampil form login. Setelah tampil form login, kan berarti admin akan input, ya. Nah, pilih lagi activity, control flow, pilih di sini berarti admin input user, ya, name dan password, ya. Kan seperti ini. Nah, berarti si admin akan input username dan password. Setelah form login tampil, berarti si admin akan input username dan password. Ini seperti ini bisa dibuat ini bin lain, ya, biar bisa seperti ini nih. Setelah input username password, ya, maka akan diapakan? Maka
si admin akan memilih tombol kiri mungkin ya, atau tombol login kan. Nah, contohnya kalau di sini kan tombolnya tombol login kan. Oke. Samakan aja, misalnya pilih tombol login. Pilih tombol login, activity ini. Pilih tombol login atau button login ya. Seperti ini. Setelah pilih tombol login, maka akan diproses kan username dan passwordnya bener enggak yang diinputkan. Siapa yang memproses? Yang memproses adalah sistem ya. Yang memproses adalah sistem. Tarik ke sini. Activity, keterangannya apa? Validasi gitu kan, username dan password. Username ya. Oke, seperti ini ya. Si sistem akan memvalidasi kan, bener enggak username dan passwordnya. Nah, berarti kalau kalimat validasi, berarti kan login itu ada dua keputusan. Ketika login username-nya benar, maka dia akan lanjut ke halaman dashboard. Ketika username dan passwordnya salah, maka dia akan kembali ke form login kan. Nanti dia katakan, mohon maaf, username Anda, user password Anda salah gitu kan. Nah, berarti kita harus buat di sini. Nah, berarti di sini akan muncul keputusan. Nah, ini keputusannya nih di sini. Ditarik ke sini boleh ya keputusannya. Berarti di sini ada keterangannya valid. Valid apa atau tidak? Tanda tanya gitu kan. Nah, nanti kalau disambungkan ke sini, disambungkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Valid apa tidak? Jika tidak valid, berarti dia akan kembali ke form login kan. Nah, kita mungkin ada keterangan, boleh ketika ada keterangan, misalnya di sini ada keterangan, keterangannya itu adalah username dan password error misalnya. Kan seperti ini misalnya. Misalnya ada keterangan seperti ini ya. Ada keterangan seperti ini misalnya di sini. Nah, ini saya biarin aja. Band line ini kayak gini. Nanti ini masuk ke sini ya. Seperti ini misalnya. Ini saya ini aja. Biar rapi ya. Oke. Setelah ini ini kan yang tidak. Berarti yang tidak di N aja, di N. Ya, kayak gini yang tidak N ya. No. Oke, tidak no. Kemudian ini kan berarti jika username passwordnya salah, akan muncul username dan password error, akan kembali ke tampilan form. Nah, kalau benar di sini berarti akan tampil ke halaman admin ya. Akan tampil ke halaman admin, berarti tampil halaman admin. Tampil halaman admin. Oke, kita lihat ini. Tampil halaman admin. Ini berarti ya. Ini berarti ya. Oke, ini berarti ya. Nanti setelah ini kan ini udah selesai. Berarti ketika ini ya, maka nanti di bawahnya ini kan udah selesai. Berarti pakainya flow final. Kenapa flow final? Karena ini belum selesai. Masih ada nanti activity lagi yang dibuat. Di halaman admin ada apa saja, misalnya ada manajemen data pasien, berarti harus kita membuat activity data pasien. Kalau kita misalnya nanti ada di situ ada pendaftaran, berarti kita juga harus membuat activity pendaftaran. Jadi di sini belum selesai, di sini pakainya yang flow final, tapi tetap di sini keterangannya adalah selesai, tapi dia flow final. Kita sambungkan ke sini. Oke, kita tarik ke sini. Seperti ini ya, kurang ke bawah.
Oke, ini udah selesai. Kita save ya. Udah selesai. Satu activity untuk memberikan gambaran tentang proses login ya. Nah, ini kita coba ini yang use case. Ctrl A ya, Ctrl A, copy, kita buka di Word sini misalnya ya, di Word sini. Nah, nanti seperti ini. Nah, tinggal kita ini ya, ini. Tinggal kita crop aja nih biar tahu salah nih ya. Seperti ini. Aktivitinya kita klik Ctrl A, copy, paste di sini ya, di bawahnya. Ini aktivitinya. Nah, ini aktivitinya seperti ini. Nah, ini aktivitinya, dan aktiviti-aktiviti lainnya bisa dibuat sesuai dengan contohnya ya. Nah, ini contoh activity yang sudah saya buat ya. Ini contohnya nih. Ini activity login admin, ini activity manajemen pasien ya. Ini di sini yang ada apa? Ada inputnya, ada editnya, ada hapusnya. Kalau ada tiga action, input, edit, hapus, seperti ini activity-nya ya. Oke, ini ada di contoh ini ya. Jadi teman-teman bisa dipelajari sendiri. Oke, itu saja materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.